Nah, ini aku akan kasih contoh gimana menghubungkan dua sistem ya. Ini sistem yang simpel banget, dimana contohnya itu adalah game Tycoon kamu. Nah, pertama-tama itu kan kita mau sistem jual beli gitu ya. Ini aku sangat-sangat simpel banget ya sistem jual belinya. Seperti biasa ya, jual beli pakai trader aja, aku nggak ribet-ribet ya. Jual beli pakai trader, terus ini ceritanya customernya ini unlimited ya, customernya unlimited, jadi kita sambungin dia ke sini. Terus ininya kita filter, dia ngasih gold ke kita, dia juga kita ini buat kasih gold. Lalu ini uang perusahaan, uang si player. Sini adalah uang player. Tuh kayak gini, uang player. Ini kita buat orange. Terus ini kita buat orange. Iya kita buat orange dulu. Dah. Lalu si player ini kan dia ngejual sesuatu ke dia kan. Kalau kamu ngejual apa? Cappuccino ya tadi. Iya, kopi gitu. Ah. Ya udah karena itu cuman kayak bohong-bohongan kan, itu dijual ke merekanya. Ya udah dipasang aja drain, jadi langsung dihancurin barangnya yang dijual oleh si player. Nah, ini sorry. Ini terus di sini kita tulis apa namanya copy player. Ini udah ini sebuah satu sistem yang terpisah dari yang lain. Ini ke sini copy kita kasih warna, let's say warna merah. Ya ini copy. Kita kasih warna merah. Terus merah. Ini udahlah, dia nerima warna apa aja. Itu. Jadi kalau ini kita step ya. Ini kenapa nggak mau jalan? Kita coba lihat. Trader to pairs active research. Oke. Yang kurang yang ini ya, copy. Jadi kopinya nggak ada. Nah sekarang kita let's say ini, nah ini kan kita masukin manual nih kopinya kan sekarang untuk sekarang gitu ya. Jadi udah nih kita buatin manual. Tapi nggak bisa seperti ini gitu. Harusnya nggak manual dong gitu. Kopi nggak bisa tiba-tiba ada gitu. Nanti ini adalah kunci nanti ke sistem yang lain gitu kan. Ini sistem jual beli nih. Ini jual beli. Astaga, bisa nggak sih langsung 40 gitu? Nggak bisa. Jual beli. Oke, kita play. Dah, ini satu sistem jual beli. Yang udah selesai. Ini udah, ini sistem jual beli kan. Sekarang di sini kamu ngelihat ada suatu keanehan kan, dimana ini kopinya langsung jadi, nggak bisa gini dong. Gitu, kopinya nggak bisa nih langsung jadi. Kita mau kopinya ini itu dibuat oleh si player. Ya, jadi bukan langsung dari sini gitu. Nah, ini udah jadi sistem yang beda lagi. Contoh di sini kita sistem dapur ya, sistem dapurnya gitu. Dimana si copy player ini itu jembatan ya antara si dapur sama si jual beli. Nah, kalau kita mau sistemnya jembatan begitu, kita coba ini kita nolin ya. Jadi dia nih nggak dari sini asal kopinya gitu. Tapi misalkan ya dari, aduh, antivirusku annoying banget nih lama-lama. Udah disable. Dari sini, dari dapur, contoh ya. Jadi kalau kamu belajar kemarin, apa sih yang bisa jembatanin gini? Kalau misalkan ini jadi sesuatu, terus ini ada gitu kan, itu adalah state connection. Gitu. Jadi misalkan ada satu kopi di sini, ya makanya kopinya tuh bisa ada di sini, kayak gitu. Terus kita buat mekanik dapur. Nah, mekanik dapurnya gimana gitu. Nah, itu yang mesti kamu buat. Mekanik dapurnya gimana? Butuh apa? Contoh, misalkan butuh kopinya dibuat pakai apa? Hmm,
pakai yang alat kopi itu mungkin, Mas. Iya, tapi alat kopi itu kan butuh ini kan, bahan bahan baku kan. Apa bahan bakunya? Biji kopi. Ya, contoh ya biji kopi. Let's say biji kopi. Nah, ini terus kita ke sini terus ini biji kopi. Jadi ini nggak akan aku buatin semua ya sistemnya ya. Jadi ini buat gambaran aja. Jadi nah ini biji kopi nih. Jadi kan udah kamu coba gimana caranya si biji kopi ini dia jadi kopinya player ya. Jadi kopi gimana Mmm. caranya? Kayak gitu. Ini pun state connection aku ngasal ya. Dalam artian cuman buat nyontoin aja gitu ya. Soalnya kalau aku buatin semua kan enak di kamu kan. Gitu. Jadi kamu bisa pakai state connection, kamu bisa langsungan aja ke copy player ini, itu bisa. Banyak banget jalannya. Gitu. Tapi ya, yang mesti kamu pahamin adalah misalkan copy ini yang sini itu ditransfer ke sini ya, yang di sini juga harus hilang. Itu kalau misalkan kamu pakai sistem state connection, itu yang harus dipahamin. Kayak gitu. Nah, di sini kamu udah ada sistem dapur. Sistem dapur itu ngebuat copy player dari biji kopi. Nah, di sini lagi ada sebuah permasalahan nih. Biji kopi ini ada masalah lagi. Di mana lagi-lagi kamu mesti ngebuat sebuah ini lagi apa namanya? Manual lagi nih. Nah, kamu nggak bisa manual begini. Artinya di sini kamu mesti ngebuat sistem apa namanya? eh, jual beli tapi ke produsen kopi. Mmm. Pokoknya ketika kamu udah ngelihat ada sesuatu yang manual begini, itu artinya ini mesti dikerjain oleh sistem yang lain nih, gitu. Nah, langsung ini sistemnya bakal sama persis nih kayak begini. Kayak gini, set. Nah, sekarang yang beli siapa? Sekarang gantian yang beli player dari si produsen kopi kan. Gitu. Jadi di sini kita buat source. Source-nya di sini. Ya, biji kopi kita buat warna hitam ya. Ini udah, terus ini black ya, terus ini kita buat black. Ini adalah dia produsen kopi. Jadi kalau produsen kopi warnanya hitam dia unlimited asalkan dia ada duitnya gitu. Nah di sini itu nggak unlimited sekarang karena ini uangnya si player, di mana uangnya player itu ada batasnya. Gitu. Di sini uangnya player, terus karena dia pingin kayak jual beli gitu kan, nanti mesti dipencet nih, dia mesti interaktif. Tapi di sini saya nyontoin doang aja kayak gini nih. Ini uang player itu terbatas gitu. Nah, di sini adalah si uh, ini ya, apa namanya? Bank apa ya? Dompet produsen kopi gitu. Jadi dompet produsen kopi. Nah, kita nggak perlu tahu kan si produsen kopi ini punya duit berapa gitu. Kita nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu itu. Duitnya ada berapa itu kita nggak perlu tahu. Makanya udah di drain aja, dibuat jadi drain. Gitu. Karena ini bukan concernnya kita. Kita cuma butuh dari si produsen kopi adalah butuh si biji kopinya ini. Jadi ini kita ubah black. Nah, nih cara nyambunginnya nih, lihat ya. Nih bisa langsung ke sini. Nah, ini udah dua sistem, udah tiga sistem sekarang nih. Sistem jual beli kopi kan dari produsen kopi, sistem dapurnya yang belum aku buatin buat kamu, aku nggak buatin nih kan, terus sistem jual beli kopi, jual beli apa cappuccino gitu aja. Nah sekarang apa nih ada kesamaan apa nih antara dia sistem yang jual beli produsen kopi sama jual beli cappuccino gitu, kesamaannya di mana? Di uang player gitu. Sebenarnya ini ya bisa diiniin kan, bisa dijadiin satu gitu, ya udah jadiin satu aja kayak gitu. Misal ya, misal dijadiin satu aja, tapi nanti kalau dijadiin satu gini transaksinya nggak jelas gini, mau pas mau beli kopi apa enggak gitu kan. Tapi di sini kamu sendiri ya yang mecahin masalahnya gitu, gimana caranya secara manual atau otomatis si uang player ini bisa didistribusin untuk beli kopi gitu ya secara manual misal kayak gitu ya.
Tapi di sini yang aku mau kasih lihat adalah di sini adalah karena di kedua sistem ini itu ada yang sama, yaitu apa? Uang player. Makanya ya udah jadiin satu bisa kayak begini ataupun pakai yang state connection tadi gitu. Jadi ini di sini udah ada 3 sistem ya. Ini sistem yang nggak aku buatin buat kamu. Kamu coba sendiri. Lalu ada sistem apa lagi nih? Sistem upgrade gitu ya. Jadi misalkan let's say misalkan di upgrade uh, apa sih alat kopi itu yang buat buat ini kopinya namanya? Oh nggak tahu lagi Mas namanya. Nah iyalah pokoknya gitu lah ya, yang dipencet terus keluar gitu kan. Nah misalkan itu ada sistem upgrade-nya gitu ya. Jadi ini yang di-upgrade yang dapur ya. Jadi ini aku kasar aja ya, kasar aja aku pakai let's say pakai converter ya. Kasar aja, ini kasar. Nah, ini sih sebenarnya udah lumayan ngebimbing kamu nih. Nah, tapi aku nggak mau lebih detail lagi. Nah, di sini let's say ini alatnya nih. Alatnya, alatnya ya. Di mana kalau mau buat satu kopi itu butuh 10 biji kopi. Let's say ya, kayak gitu. Nah, ternyata di sini ada sistem upgrade. Gitu. Ini aku buat di sini aja sistem upgradingnya. Jadi ada sistem upgrade. Ini aku ngasal ya, soalnya ntar terlalu ngasih tahu kamu. Itu misalkan di sini ada sistem upgrade di mana nanti itu dia makan uangnya player, tak, terus nanti dia bisa ngerubah si ini, si dia ini, itu yang tadinya +1 jadi -1 gitu. Jadi misalkan ini di upgrade, let's say ya, ini cuma contoh aja. Misalkan ini di upgrade level 2. Nah, nanti di sini dia karena di sini ada 2, ininya jadi 8. Jadi tadinya satu kopi itu butuh 8 biji kopi, sekarang hanya butuh 8. Kayak gitu. Nah, nanti di-upgrade lagi gitu sampai maksimum upgrade-nya ini berapa gitu kan. Kalau dia sampai -10 ya tanpa biji kopi terus jadi kopi kan nggak mungkin ya, mustahil ya. Jadi kamu mesti ngelimit upgrade-nya tuh sampai berapa gitu. Gini aja sebenarnya udah selesai. Gitu. Jadi aku ngerasa kalian itu karena ngelihatnya masih sistem yang baru, kalian kayak bingung kan mau mulai dari mana, akhirnya kayak over complicated stuff gitu. Jadi sebenarnya ini nih hal-hal yang simple aja gitu. Jadi aku udah ngasih tau pendekatannya, yaitu buat sistemnya terpisah-terpisah ya. Buat sistemnya terpisah, satu sistem, dua sistem, tiga sistem, ini 4 sistem dibuat kepisah, terus dilihat kesamaannya ada di mana sih. Nah di kesamaannya itulah antar sistem bisa digabungkan. Udah gitu sih untuk Nidia. Ada lagi? Oke Mas, makasih Mas. Ya, Aku mau nanya lagi nih Mas, satu aja. ya. Masalah itu tuh nanti kita yang kumpulinnya itu machination-nya aja atau boleh game desainnya juga kayak bikin Jadi logo atau karakternya gitu? jadi nanti yang dikumpulin itu tentu aja game design dokumen ya lebih tepatnya gitu ya. Tapi aku sih nggak tahu ya nanti arahan Dure kayak gimana. Nanti aku tanya lagi ke Dure. Tapi aku prefer gitu karena kalian bakal presentasi ya. Jadi lebih baik daripada game design dokumen buat pitch slide. Jadi nanti aku kasih format pitch slide-nya. Sebenarnya yang ada di pitch slide itu ya ada juga di game design dokumennya kayak gitu. Jadi kemungkinan nanti yang dikumpulin itu adalah page slide gitu. Nanti dikasih ini nih. Kayaknya aku ada deh contohnya Coffee Talk. Wah, nggak ada deh. Nanti di share contoh slide-nya. Gitu aja. Oke, makasih Mas. Ya. Mungkin kelompok lain bisa. Mungkin kelompok saya boleh Mas, Alia mau kasih itunya.
Kok lu gak ada suara deh, Al? Ini pitch decknya Coffee Talk ya, ini saya share di chat. Bisa nyontoh ini nanti nih. Itu di share sama Chris Anthony ya, CEO-nya Togre Production. Langsung aja, Al. Langsung ke jalannya. Eh, Sebelumnya izin Mas Calvin, ini dari kelompok saya yang kemarin present kita yang kontainer itu yang ada sampai stage berapa ya, Al? Sampai stage 3. Nah, sebenarnya kita tuh masih agak bingung gitu, Mas. Yang kan kita ngebawa-ngebawa gitu ya. Kayak perjalanan pertama, dia misalnya ngebawa kamera, terus abis itu ngebawa, ya pokoknya ngebawa alat-alat gitulah. Nah, kita tuh masih bingung, masih agak bingung biar nggak terlalu polos gitu loh alur perjalanannya kayak yang kemarin kita present. Biar nggak terlalu polos. Ya, sebelumnya kita kayak kita Sebenarnya, bener pakai full converter doang kan. hmm, Nah, itu sih. Terus kita kayak masih gue nambahin apa lagi ya biar kayak kelihatan gitu biar apa sih ya alurnya tuh biar enak aja gitu dilihatnya. Kalau cuma lurus full converter kayak kurang ya. ya itu balik lagi ke desain kamu sih. Aku nggak bisa komen banyak, to be very honest ya, karena eh aku bisa aku bisa buat eh, machination yang simple gitu ya, walaupun gamenya itu agak rumit gitu. Contoh eh yang aku bisa contohin itu adalah tapping game gitu. Tapping game itu sebenarnya simple banget gitu. Tapi gimana? Soalnya yang mau dinilai itu adalah gimana ya. Kan ada suatu masalah nih ya, yaitu adalah desain game kamu ya. Nah, dari desain game kamu itu, masalahnya itu, nah, gimana kamu bisa mensimulasikannya gitu. Itu kan itu masalahnya. Nah, yang mau dilihat itu approach-nya kamu itu gimana gitu. Kamu bisa aja apa namanya pakai yang simple kayak begitu gitu kan. Kamu pakai yang kemarin itu kan yang kamu cuma jalan gitu doang kan. Terus yang ngebedain itu Iya, kan betul. iya yang ngebedain itu kan cuma stage aja kan. Gitu. Ya bisa aja sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Tapi ya balik lagi nanti kan yang dinilai dari kalau aku akan nilai yang pertama kekompleksannya itu gimana gitu seberapa ini. Nah terus kan masalahnya kamu juga kamu bingung nih mau buat kompleks tapi kayaknya cuma gini doang kayak gitu kan. Nah itu to be very honest itu balik lagi kan ke game desainnya kamu gitu. Kalau memang game desainnya kamu ya begini ya ya gimana kita mau kompleks-kompleksin di machination gitu kita namanya cara cari masalah aja gitu. Jadi kalau saran aku coba kamu explore di bagian misalkan upgrade gitu. Karena kalau upgrade kayak begitu itu tuh kepake langsung nih aku langsung kisi-kisi langsung pakai register. Register itu komponen yang paling kompleks yang aku bisa bilang tuh poinnya bakal tinggi banget gitu. Kalau kamu bisa pakai register terus pakai state connection kayak kayak gitu itu akan skornya juga tinggi gitu kalau kamu bisa itu dan yang paling gampang pakai register sistem register itu adalah sistem si apa namanya si upgrade gitu selain sistem kita pakai yang Harvest Moon itu gitu jadi Oh, jadi kayaknya kita lebih mulai upgrade dari berarti ceritanya juga kali ya. Soalnya kalau emang kayak pakai cerita yang awal kemarin emang kayaknya kan buat machinationnya emang bisa gitu doang. Berarti kayak ada yang kita tambahin lagi dari cerita si gamenya itu. sebentar ya ini aku coba mau kasih contoh game yang mirip kayak kamu Oke. aku sempat main sebentar ya kalau nggak salah itu dia itu The Pie Simulator kalau nggak salah. YouTuber simulator kalau nggak salah. Bentar ya, ini aku YouTuber simulator. Itu mirip tuh kayak kamu tuh. Dia ada di HP. Aduh, bukan yang ini. Apa sih? Sebentar, 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 sebentar.
Tuber simulator apa ya? Hmm, adanya PewDiePie simulator. Sebenarnya sama sih PewDiePie simulator, cuma dia nih agak lebih kompleks. Nah ini nih vlogger, aduh viral simulator juga bisa. Nih, aku kasih linknya ya di Google Drive lagi di chat. Oke, baik. Makasih, Mas. Nah itu contohnya. Kamu bisa ngambil dari dia gitu. Si si dia nih ngapain sih gitu kayak gitu. Karena menurut aku kamu tuh mirip-mirip dia. Jadi tinggal kamu cari aja inovasinya, terus desainnya dirombak tuh biar mirip kayak dia. Oke, baik, baik. Kayak gitu sih saran aku. Oke, baik. Makasih, Mas. Ya. Ada lagi teman-teman semua? Kalau nggak ada, aku tutup ya sesinya nih ya. Yaudah kalau gitu, makasih banyak ya Nindya yang mengkoordinasi teman-temannya. Makasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi rekaman ini nanti nanti malam aku upload barengan sama buat tugas yang minggu depan gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Makasih semua. Bye. Makasih, Mas. Makasih, Mas.